Modiar, orang yang mengancam mau membunuh Presiden Joko Widodo, kini dilaporkan oleh relawan Joko Widodo yang bernama Relawan Pas Bata. Ya, relawan akan melaporkan nenek yang ancam mau membunuh Pak Jokowi, tetapi juga terlihat orang yang menyediakan tempat. Dan inilah pernyataan daripada Relawan Pas Bata itu. Ambil bukti-buktinya. Dan yang kita kejar bukan hanya yang ngancam aja, bukan yang ngancam mau bunuh Pak Jokowi, itu pada saat beliau masih jadi presiden ya, tapi yang menyediakan tempat dan memfasilitasi. Nah, itu nanti akan kita kejar juga, biar negara ini adem, ayem, tentrem lah. Kita harus tahu terima kasih kepada Pak Jokowi kan, sudah banyak membantu negara kita. Terlepas ada kurangnya, namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Mulai sekarang saya cuma minta, udahlah stop nyinyir-nyinyirin beliau, udah stop. Beliau sudah, biarkan beliau beristirahat di Solo dengan santai, tenang, nikmatin, mungkin ajak cucunya jalan-jalan biar gak kepikiran lagi urusan negara ya kan. Walaupun pasti beliau masih mikir lah urusan negara. Artinya menegaskan kembali berarti meskipun Pak Jokowi lengser, untuk urusan hukum terkait yang sebelumnya tetap lanjut. Lanjut dong. Kan kita nih biar tahu ya, masyarakat ini biar ngerti gitu loh. Jangan jadi bahan goreng-gorengan oknum yang ada kepentingan. Dan mereka kan buat gitu kan karena sesuatu ada di belakangnya gitu. Kayak dia goreng Pak Jokowi. Dan yang goreng juga ya, sorry bukan saya merendahkan ya, dibanding prestasi Mas Gibran selama di Solo ya nggak ada apa-apanya lah sama. Itulah konferensi pers yang bernama Relawan Pas Bata yang akan melaporkan pada orang-orang yang mengancam membunuh Pak Presiden Joko Widodo. Dikatakan bahwa Pak Jokowi sekarang adalah bukan presiden, maka bebas-bebas saja untuk melaporkan nenek yang mengancam Pak Joko Widodo. Dan inilah seorang nenek yang adalah merupakan mantan caleg dari Partai Umat yang mengancam Presiden Joko Widodo dan akan membunuhnya. Dan inilah beritanya. Dari Partai Umat mengancam membunuh Presiden Jokowi hingga bawa-bawa Al-Quran. Kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu wajib tahu mantan caleg dari Partai Umat Nurdianti Akma ramai menjadi perbincangan setelah video orasinya menjadi viral. Dalam orasi di acara silaturahmi antar tokoh dan elemen tersebut, ia menyerukan untuk membunuh Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan menyampaikan narasi tersebut dengan mengutip ayat Al-Quran. Itulah Nurdianti Akma yang merupakan mantan caleg dari Partai Umat pimpinan Amin Rais yang mengancam membunuh Presiden Joko Widodo. Dan sekarang tidak main-main, mereka atau Nurdianti Akma dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan Pak Jokowi sendiri adalah sekarang sudah bukan presiden dan mereka melainkan adalah warga biasa sehingga berhak untuk mencari perlindungan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Selain Nurdianti Akma juga merupakan orator lain yang ingin menyeret Pak Jokowi ke dalam penjara, dan itu adalah merupakan boleh dikata adalah didikan daripada Refli Harun. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ima dari Makassar. Dari Makassar ya. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Mulyono ini ya. Tidak. Mulai dari anak-anak yang mau dikasih alat kontrasepsi, iya kan? Semua generasi kena. Mama-mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia nggak normal otak sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi, Jokowi otaknya sungsang harus dioperasi dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan. Kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun. Kita capek cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi.
sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin, tetapi ratusan tahun nanti yang kita akan rasakan. Anak cucu kita nanti akan merasakan. Apa dia tidak pikir? Dia juga punya cucu. Siapa namanya Etes itu? Pretes. Siapa? Dia juga punya cucu. Apa dia tidak mikir? Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia, coba dia pikirkan cucunya sendiri. Bisa nggak? Tapi dasar Jokowi memang tidak punya perasaan. Jadi memang harus kita masukkan ke penjara. Ngapain mau dikasih pensiunan? Tuh masuk ke hotel Predeo. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga Itulah warga Barisan Sakit Hati didikan daripada Refli Harun dan Amin Rais yang selalu hanya bisa mencaci maki Pak Joko Widodo. Dan memang seharusnya orang-orang seperti ini dilaporkan pihak kepolisian dan diproses secara hukum agar Indonesia menjadi aman, tentram dan damai. Tidak hanya yang bernama caleg gagal dari Partai Umat, namun demikian Tarwiyah juga begitu tidak sopan dan ya perlu diproses hukum juga ini nenek-nenek yang tidak punya sopan saat ini. Maaf, hello Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowok. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti Mantap. kalian bodoh. Mantap. Itulah Tarwiyah yang begitu menggebu-gebu, menjelek-jelekan dan membodoh-bodohi para pendukung Pak Joko Widodo. Selain nenek-nenek juga termasuk Ruslan Buton yang begitu ingin mengganyang Pak Jokowi, ya perlu diproses hukum juga kalau menurut saya nih. tahu. Oh bajingan. Siapa yang paling biarkan di negeri ini? Siapa yang paling menggarap di negeri ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di negeri ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di negeri ini. Waktu sudah sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, Bapak Nai, mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Itulah Ruslan Buton yang begitu menggebu-gebu ya ingin penjarakan Pak Joko Widodo dan akan mengganyangnya. Luar biasa. Dan pada saatnya nanti dengan Pak Jokowi yang tidak menjadi presiden, menjadi warga biasa, tentu akan bisa untuk melaporkan orang-orang tersebut yang mengancam jiwa Pak Joko Widodo. Oke, saya menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Jokowi ya, 10 tahun pengabdian beliau.
Makanya kita pas Batak hampir seluruhnya kumpul di Solo. Titiknya nanti sih kita masih belum tahu nih, nunggu arahan dari Bapak. Terus kalau lain-lain sih ya saya cuma ngingetin aja nih buat yang kemarin ngancam bunuh Pak Jokowi, terus berkata-kata buruk ke keluarga Pak Jokowi, ada masanya. Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi warga masyarakat biasa. Jadi jangan bilang nanti kalau kita proses ini masih ada kriminalisasi, masih ada permainan-permainan di belakang itu. Ya kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus pinter ya, bisa melihat laporan-pelaporan ini buat efek jerah, biar ya media kita ini kan bebas ya. Negara kita ini negara demokrasi, tapi demokrasi yang pinter, jangan membodohi masyarakat. Itu aja sih pesan saya. Terkait yang ancaman membunuh itu, apakah sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum atau? Ini kita sudah ambil data-datanya, kita sudah ambil bukti-buktinya, dan kita kejar bukan hanya yang ngancam aja, bukan yang ngancam mau bunuh Pak Jokowi, itu pada saat beliau masih jadi presiden ya, tapi yang menyediakan tempat dan memfasilitasi. Nah, itu nanti akan kita kejar juga, biar negara ini adem, ayem, tentrem lah. Kita harus tahu terima kasih kepada Pak Jokowi kan, sudah banyak membantu negara kita. Terlepas ada kurangnya, namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Mulai sekarang saya cuma minta udahlah stop nyinyir-nyinyirin beliau, udah stop. Beliau sudah, biarkan beliau beristirahat di Solo dengan santai, tenang, nikmatin, mungkin ajak cucunya jalan-jalan biar nggak kepikiran lagi urusan negara ya kan.